Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kerendahan Hati. Sebelumnya saya mau mengambil satu cerita yang menggambarkan tentang kerendahan hati. Ada dua orang, si A dan si B. Mereka memiliki latar belakang yang sama. Latar belakang dengan ekonomi yang cukup rendah, menengah ke bawah. Kemudian dia berusaha dengan kuat, bersekolah, berkuliah, menjadi tekun, dan terus dia bekerja dengan keras sampai pada akhirnya mereka berdua ini sukses. Dan bisa dikatakan secara perekonomian menjadi kaya atau menjadi menengah ke atas. Cuman ada sedikit perbedaan antara si A dan si B. Si A di saat dia sudah sukses, dia menjadi balas dendam. Balas dendam bagaimana maksudnya? Jadi setiap hal-hal atau barang-barang atau apapun yang dia pengen beli waktu dia susah, dia nggak bisa beli karena nggak punya uang, dia balas dendam. Dia beli sebanyak-banyaknya, dia beli, dia hambur-hamburkan uangnya, dia beli apapun semau dia deh. Pokoknya dia beli. Lalu dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, bahkan dia juga melupakan orang-orang yang dulu berjasa waktu dia susah. Sebaliknya si B, karena dia pernah susah, misalnya dia pernah makan nasi pakai tempe, di saat dia sudah sukses, lalu misalnya melihat orang lain yang berkesusahan, dia membantu. Kenapa? Karena dia merasa dia pernah berada di posisi tersebut, sehingga dia membantu. Terus dia kalau jalan-jalan, dia keluar, dia bertemu orang, pakaiannya sederhana aja. Rapih tapi sederhana. Dan dia secukupnya dan dia tidak menghambur-hamburkan uang. Sudah sangat jelas bahwa si A ini memiliki kepribadian yang kurang baik. Ada di situ tinggi hati, ada sombong, serakah, dan kayak tadi balas dendam, beli-beli apapun, menghambur-hamburkan uang. Dan yang satu lagi, si B, dia itu rendah hati. Dia tetap stay humble karena dulu pernah susah, akhirnya dia lebih menghargai orang susah. Dia lebih mempunyai kasih dan membantu kalau ada orang-orang yang susah di sekitarnya. Ini adalah salah satu contoh di kehidupan nyata yang sangat sering terjadi. Mereka berdua ini punya background yang sama-sama dari yang susah dan sama-sama sukses. Tetapi saat mereka menjadi sukses, sifatnya berbeda. Ada yang rendah hati dan ada yang tidak rendah hati. Lalu kali ini saya akan membahas bagaimana ciri-ciri atau seharusnya kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita buka Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu ayat pokok pada malam hari ini. Lalu mari kita bahas. Yang pertama adalah orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahan. Gak banyak orang, gak sedikit orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Kenapa? Yang pertama malu, yang kedua gengsi. Ngerasa kalau kita ngakui kesalahan tuh itu sepertinya harga dirinya rendah aja. Nah ini adalah salah satu ciri yang tidak baik. Ini salah satu ciri orang yang sombong atau tinggi hati. Tetapi kalau orang yang rendah hati, dia akan berani mengakui kesalahannya. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang tidak rendah hati, ada punya kecenderungan untuk orang itu suka menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau dia udah salah, dia nggak mau ngaku, dia sembunyiin, dia tutup-tutupin, bahkan lebih parah lagi dia malah nyalain orang lain, mau fitnah orang lain. Itu udah suatu sifat yang berkesinambungan kalau kita menjadi orang yang tinggi hati. Jadi yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Karena Amsal 28 ayat 13 tadi berkata,
Kalau kita mengakui siapa yang mengakui dan meninggalkannya, jadi kita mengakui kesalahan dan tidak melakukannya lagi, itu kita akan disayangi. Yang kedua adalah orang yang rendah hati itu mau belajar dan diajar. Belajar itu bukan hanya saat kita bangku sekolah, bangku kuliah, belajar secara formal, atau belajar secara dalam kita berbisnis, pokoknya ibaratnya belajar secara hitung-hitungan matematika lah. Tidak seperti itu. Dalam dunia ini juga ada pembelajaran kehidupan. Jadi bukan hanya pembelajaran formal, ada pembelajaran kehidupan. Misalnya kita lagi bekerja, lalu kita salah kayak tadi ya, kan kita kan berani mengakui kesalahan nih kalau kita rendah hati. Tapi tentu namanya kita udah ngaku, mungkin ada punishment, mungkin ada hukuman, mungkin ada sanksi. Nah itu merupakan proses Tuhan untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita dan menjadi lebih bagus lagi di kemudian hari. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau saat-saat ini mungkin kita masih diberikan sama Tuhan cobaan, diberikan berbagai rintangan, atau mungkin terlihat jalan kita tidak mulus gitu, berarti Tuhan mau supaya kita mau belajar. Itu juga nomor 2 ciri orang yang rendah hati, mau belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Itu sudah pasti. Mengapa demikian? Karena kalau orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang angkuh, punya kecenderungan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasa apapun yang dia miliki itu karena hasil kerja keras dia. Seperti contoh, misalnya saya punya baju, saya punya mobil mewah, misalnya saya punya motor, saya punya rumah, saya punya aset-aset apapun itu, saya lalu sombong, saya pamer. Ya kenapa? Karena saya merasa, ya kan saya kerja untuk mendapatkan ini semua. Saya bisa gini karena saya kerja keras. Saya bisa gini karena saya pintar. Saya bisa gini karena saya tekun. Apakah itu salah? Betul, emang iya. Apapun yang kita miliki itu karena hasil kerja keras kita. Tapi perlu diingat bahwa semua yang kita miliki juga karena Tuhan. Tuhan yang memberikan. Makanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau kita sombong, kita merasa semua yang kita miliki karena kehebatan kita, lalu kemudian nanti Tuhan ambil, Tuhan cabut, dan grafik kita menjadi drop, menurun, kita yang rugi. Jadi jangan pernah kita menganggap, wih, saya sekarang di posisi sekarang karena saya hebat ya, karena saya keren ya, karena saya pinter ya, karena saya berjuang dengan keras ya. Jangan pernah berpikir demikian. Tapi selalu berpikir bahwa terima kasih Tuhan karena ini berkat daripadamu. Tuhan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Tuhan percayakan karunia berkat yang lebih banyak lagi untuk saya bisa memberkati orang lain. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Banyak orang juga di luar sana selalu membayangkan ini, punya rencana ini, terlalu sibuk membayangkan dan merencanakan hal-hal yang masa depan. Tapi dia lupa untuk berdoa ke Tuhan. Dia lupa untuk meminta petunjuk daripada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, dan pada akhirnya kecewa atau gagal. Makanya Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi itulah tiga ciri dari orang-orang yang rendah hati. Dan kita sepatutnya, seharusnya dan sewajarnya menjadi orang yang demikian. Yang pertama tadi berani mengakui kesalahan. Yang kedua mau belajar. Dan yang ketiga mengandalkan Tuhan. Kita perlu ingat, sesuai dengan kata-kata di Alkitab, di ayat yang lain, usia kita hanya 80, sisanya kesusahan.
Jadi buat apa kita membanggakan atau menyombongkan atau menjadi tinggi hati, memamerkan apa yang kita miliki? Karena kita lahir dalam keadaan telanjang dan kita pulang pun dalam keadaan telanjang. Ya, kita lahir tanpa membawa apa-apa, saat kita pulang pun kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa aset yang kita miliki apapun itu. Tapi yang kita bawa adalah berkat keselamatan dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita dipercayakan berkat yang lebih sama Tuhan, kita lagi di posisi yang bisa dikatakan sukses atau posisi yang bisa dikatakan baik, pakailah berkat itu dengan semaksimal mungkin. Dan jangan lupa di saat kita diberkati sama Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Jadi biar seperti aliran sungai, dari atas ke bawah mengalir terus. Jangan berhenti di kita, tapi kita memberkati orang lain juga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.